Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, salah satu kebaikan Tuhan yang sangat diagungkan, dirasakan dan dibuktikan oleh Daud, yaitu pengampunan atau pintu yang terbuka lebar bagi setiap orang yang mau bertobat. Bapak Ibu saudara terkasih, persahabatan haruslah mampu memberikan pengaruh. Dalam pergaulan atau persahabatan yang umum terjadi, kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Kita mampu membuat kehidupan orang lain jauh lebih baik dengan adanya persahabatan dengan kita, atau kehidupan kita terpengaruh oleh mereka karena persahabatan itu. Hanya dua hal itu yang mungkin terjadi. Persahabatan dengan Tuhan tentunya akan mengubah kehidupan setiap orang. Kita melihat Abraham, Ishak, dan Yakub dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hubungan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mengubah kepribadian mereka, mengubah cara hidup mereka, sehingga mereka menjaga persahabatan itu. Karena memang mereka merasakan dan memang terlihat dari kehidupan mereka bahwa mereka dekat kepada Tuhan. Demikianlah yang dirasakan oleh Daud. Kedekatannya kepada Tuhan sungguh membuat dia jauh berbeda ketika dia belum dipanggil atau dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja. Bapak Ibu saudara terkasih, kebaikan, kesetiaan, kebenaran Tuhan itu tidak hanya sebatas pujian, tetapi itu juga mengalir ke dalam diri Daud. Namun ada hal yang dia ungkapkan yang sebenarnya kita lihat sebagai kebaikan, tetapi sering ini sulit untuk diterima oleh manusia, yaitu pengampunan dari Tuhan atau tangan Tuhan yang terbuka kepada siapapun yang datang kepadanya. Hal ini dia saksikan karena memang Daud sendiri tidak terlepas dari kesalahan. Dia pernah melakukan sebuah perbuatan yang jahat, namun pengampunan datang untuk dia. Tuhan sendiri datang untuk menjemputnya, untuk memanggilnya kembali dengan cara mengutus Nabi Nathan, menegur, mengingatkan untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak marah atas teguran itu, tetapi dia bersyukur dan mengakui bahwa Tuhan memang betul-betul tidak menginginkan kebinasaan manusia, kebinasaan orang jahat. Bapak Ibu saudara terkasih, memang Tuhan tidak akan pernah membenarkan semua perbuatan atau perbuatan jahat apapun. Tetapi meskipun Tuhan menegur dengan keras setiap orang yang melakukan kejahatan, tetapi tegurannya tidak bisa dilepaskan dengan rangkulannya. Tuhan menegur, tetapi Tuhan merangkul. Perjalanan bangsa Israel, kita melihat bahwa hukuman Tuhan sangat keras kepada mereka. Bahkan banyak yang kehilangan nyawa dengan hukuman Tuhan itu. Namun di balik hukuman Tuhan itu, tetap rangkulan Tuhan ada kepada mereka. Tuhan menginginkan mereka hidup. Tuhan menginginkan mereka selamat. Meskipun Tuhan menghukum, bukan berarti Tuhan menginginkan mereka binasa. Demikianlah dipesankan kepada setiap orang tua dalam kitab Amsal atau Wahyu. Memang jika seorang anak melakukan kesalahan, tentu orang tua akan menegur. Tetapi janganlah teguran terlepas dari rangkulan.
Janganlah seseorang menegur hanya untuk melampiaskan amarah, hanya untuk menjatuhkan, tetapi biarlah teguran, biarlah kemarahan itu untuk mengajak, untuk memperbaiki. Seandainya seorang anak melakukan kesalahan, dia dicemooh, dibuli, dijauhi oleh teman-temannya karena kesalahannya itu. Tiba di rumah, orang tuanya memarahi, sang ayah menghukum, ibunya juga menghukum, abang atau kakaknya juga membencinya. Bagaimana dia bisa bangkit dari rasa bersalahnya? Bagaimana dia bisa mengubah kehidupannya? Bagaimana dia bisa percaya diri bahwa dia mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik? Demikianlah dari pengalaman Daud ini sendiri kita bisa melihat mengapa Daud tidak mau membalaskan kesalahan yang begitu menyakitkan dari Saul. Ketika Saul berusaha untuk membunuhnya, ketika Saul mengusir dia, menyuruh orang untuk menangkapnya, tetapi 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya, rasa sakit yang dialami perbuatan Saul. Namun dia tidak mau sedikit pun membalaskan. Karena apa? Karena memang sifat Tuhan tadi mengalir ke dalam dirinya. Tuhan saja membuka hati agar setiap orang datang kepadanya. Untuk apa manusia membatasi kehendak Tuhan? Mengapa manusia membatasi kehendak Tuhan? Sehingga Daud berkata, tidak mungkin aku melukai, membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan melangkahi kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan pengampunan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu, mungkin bagi mereka yang sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga akan mengutus orang-orang yang mau dipilihnya untuk menyampaikan pesannya kepada mereka. Mungkin kita, mungkin saya, kita semua akan Tuhan pakai untuk mengingatkan mereka. Sehingga dalam kitab Yesekiel dikatakan di sana, jika temanmu melakukan kesalahan, maka tegurlah dia, ajak dia untuk bertobat. Karena jika tidak, dia akan mati dalam dosanya, tetapi dari kamu akan diminta pertanggungjawaban. Namun jika sahabat melakukan kesalahan, tegurlah dia agar dia bertobat. Ketika engkau sudah menegurnya, mungkin dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi jiwamu akan selamat. Demikianlah kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Mari memperpanjang kebaikan Tuhan dengan cara menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Jangan pernah tersenyum, tertawa atas kejahatan orang lain, tetapi berdoalah agar mereka membuka hati untuk Tuhan. Berdoalah agar mereka kembali untuk Tuhan. Demikianlah kita akan menjadi Daud yang baru. Demikianlah kita menjadi anak Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Tuhan itu baik. Demikian juga kita menjadi anak-anak yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh benar Tuhan. Engkau mengasihi, menginginkan semua orang kembali kepadamu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi pemberita firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.